Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membedah sebuah fiksi mini berjudul Hidup yang Mati karya Zamzam Al-Mubarak. Kisah ini singkat tapi punya kejutan di akhir atau twist ending yang bikin kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang hidup, siapa yang mati? Kisah ini merupakan bahan yang nantinya akan kita produksi dalam bentuk film fiksi pendek di kelas 11 ya, berdurasi 1 menit. Menarik dan cukup menantangkan, sebuah film berdurasi 1 menit saja. Namun, sebelum melangkah lebih jauh ke produksi film, yuk kita kupas bersama fiksi mini ini secara ringan dan mudah dipahami. Aku bermimpi bertemu ibu setelah sepekan berpisah dengannya. Dalam mimpi itu, kulihat ia sedang menyirami tanaman bunga di halaman rumah. Ibu sangat fokus merawat bunga-bunga dan tak menyadari keberadaanku yang sedang memandanginya. Meski baru hitungan hari ditinggal ibu, air mataku tumpah tak kuasa menahan kesedihan bercampur kerinduan. Tampaknya ibu sudah menyadari kehadiranku. Ia sangat terkejut seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mendekat padaku, seraya bertanya dengan suara dan napas terengah. "Anakku, bukankah kau sudah meninggal?" Mendengar pertanyaan ibu, aku merasakan jantungku berguncang hebat. Belum sempat pertanyaan itu kujawab, seketika aku bangun dan semua yang tampak berubah menjadi entah. Secara singkat, cerita ini tentang seorang anak yang bermimpi bertemu ibunya. Ia melihat ibunya sedang menyirami bunga, lalu mereka saling memandang penuh emosi. Nah, tiba-tiba sang ibu bertanya, "Anakku, bukankah kau sudah meninggal?" Kalimat itulah yang menjadi titik balik atau twist ending dalam cerita ini. Nah, tokoh aku terkejut dan langsung terbangun dari mimpi. Selanjutnya, mari kita bedah cerita ini untuk melihat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema dalam kisah ini adalah kerinduan dan misteri antara hidup dan mati. Cerita ini menggambarkan rasa rindu kepada ibu yang seolah hadir dalam mimpi sang anak. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh aku di sini digambarkan penuh rindu, emosional, dan dalam kebingungan tentang keberadaannya. Sedangkan tokoh ibu adalah penyayang, tenang, tapi kemudian terkejut dengan kehadiran anaknya. Yang ketiga adalah alur. Cerita menggunakan alur maju sederhana, yakni awal, tengah, akhir. Ya, awal berisi tentang mimpi bertemu ibu, kemudian di tengah ibu mempertanyakan hidup matinya tokoh aku, yaitu sang anak, dan yang terakhir adalah si tokoh, yaitu anak terbangun. Nah, yang keempat adalah latar. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat ini di halaman rumah, ya, bisa di kebun bunga gitu. Kemudian waktu bisa waktu siang atau pagi. Sedangkan suasananya adalah suasana rindu, haru, dan misterius. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang. Menggunakan orang pertama aku sehingga emosi terasa dekat dengan pembaca, bahwa seolah-olah aku itu adalah mewakili pembaca itu sendiri. Dan yang keenam adalah amanah. Pesan yang bisa diambil adalah bahwa kematian bisa datang kapan saja dan menimpa siapapun. Nah, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Ialah hal-hal di luar cerita yang mempengaruhi cerita itu sendiri. Seperti yang pertama, nilai sosial. Menceritakan hubungan anak dan ibu yang sangat dekat.
Yang kedua adalah nilai psikologis. Cerita ini menggambarkan proses duka ketika seorang belum sepenuhnya menerima kehilangan. Yang ketiga adalah nilai spiritual. Mimpi sebagai tempat bertemunya jiwa atau sebagai pesan batin tentang hidup, mati, dan rindu. Yang paling menarik dari cerita ini adalah twist endingnya. Twist ini datang dari satu kalimat sederhana tetapi bisa membalik seluruh makna cerita. Nah, kelebihan dari twist ini atau kejutan ini adalah muncul tiba-tiba dan mengejutkan, mengubah persepsi pembaca dalam sekejap, dan membuat cerita singkat terasa kuat dan penuh misteri. Tetapi tentu saja ada kelemahan ya. Kelemahan yang ada pada cerita ini adalah terjadi sangat cepat sehingga belum ada pengembangan karakter yang cukup. Minim petunjuk awal atau foreshadowing, jadi tidak ada clue atau tanda-tanda awal yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di kemudian. 3 adalah ending terlalu mendadak sehingga beberapa pembaca mungkin merasa kurang lengkap. Ya, namanya juga fiksi mini ya. Tentu cerita dikemas dengan sangat singkat sehingga detil pengembangan cerita tentu tidak bisa dihadirkan karena durasi yang memang singkat ya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah unsur penting fiksi mini versi Golago yang kemudian nanti akan kita kembangkan dalam bentuk film fiksi pendek. Yang pertama, berpikir minimalis. Yang kedua, karakter harus kuat. Yang ketiga, setting cerita harus terjadi di satu tempat dan satu waktu, misalnya di rumah, di pinggir jalan, di kelas ya. Yang keempat, konflik selesai saat itu juga. Intinya adalah diksi atau pilihan kata harus kuat ya, dengan sedikit kata namun padat makna. Yang kelima, ending yang mengejutkan, twist ending. Twist ending ini ya sebetulnya merupakan indikator sebuah film atau sebuah cerita itu bagus. Yang keenam adalah alur cerita cepat, jangan bertele-tele. Jadi teman-teman, dari cerita Hidup yang Mati kita belajar bahwa sebuah kisah tidak harus panjang untuk terasa kuat. Dengan bahasa sederhana, suasana emosional, dan twist yang tepat, cerita bisa menancap di hati pembaca. Semoga pembelajaran kali ini membantu kalian memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik serta teknik twist ending dalam karya sastra yang nantinya bisa dikembangkan ke dalam bentuk film fiksi pendek. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.